Bantul 22 Oktober 2023. Surat permohonan terbuka kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo di tempat. Salam Pancasila. Dengan surat ini, saya mewakili netizen bangsa Indonesia memohon kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas nama Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi bin Yahya atau Muhammad Lutfi Ali Yahya. Adapun alasan yang mendasari permohonan pemberhentian anggota One Team Press tersebut ialah karena yang bersangkutan patut diduga telah melakukan sejumlah kebohongan di depan publik. Yang pertama, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga mengaburkan sejarah nasional Indonesia, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan sejarah berdirinya Jatmen. Yang kedua, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah mengubah garis nasab Wali Songo. Yang ketiga, bahwa Habib Lutfi bin Yahya sebagai pendiri organisasi Petanesia patut diduga menunjuk Hani Assegaf yang diduga kuat agen negara Israel sebagai pengurus inti organisasi Petanesia. Yang keempat, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan fitnah terhadap Wali Songo. Yang kelima, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga telah melakukan pemalsuan makam. Yang keenam, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga melanggar sumpah jabatan sebagai anggota One Team Press. Yang ketujuh, bahwa Habib Lutfi bin Yahya patut diduga menyerukan kepada para Habib untuk menyebarkan Thariqah Alawiyin agar setiap orang meyakini bahwa Bani Alawi atau para Habib merupakan penyebar Islam pertama di Indonesia. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 108. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P tahun 2019 tentang pengangkatan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Demikian surat permohonan terbuka ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat saya, tertanda Gus Fuad Peret atau Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi. Tembusan seluruh ketua umum partai politik. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ketiga, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kelima, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang keenam, seluruh menteri di negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, seluruh gubernur di negara Republik Indonesia. Yang kedelapan, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Yang kesembilan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kesepuluh, Panglima Tentara Nasional Indonesia. Yang kesebelas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua belas, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Yang ketiga belas, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun referensi channel YouTube netizen antara lain yang pertama Gus Fuad Channel, yang kedua KBN Nusantara, yang ketiga Pada Suka TV, yang keempat Channel Islam Nusantara, yang kelima Putri Mojopahit, yang keenam AWK Channel, yang ketujuh Kang Kiai, yang ke-8 Benteng Nusantara, yang ke-9 Gus Ahong, yang ke-10 Simbahnya TIJ nih, yang ke-11 Karma 212, yang ke-12 Gus Aziz Jayuli, yang ke-13 Hanif, yang ke-14 AADJ, yang ke-15 Petani Kampung yang Berbahagia, yang ke-16 Exhibit, yang ke-17 Sugeng Sugiharto, yang ke-18 Bang Zaini, yang ke-19 Ang Jai Ujung Kulon, yang ke-20 Cokro TV, yang ke-21 2045 TV, yang ke-22 Guru Gembul, yang ke-23 Nafas Pembaharuan, yang ke-24 Siward TV, ke-25 Manusia Plural, yang ke-26 Ustadz Suparman Abdul Karim, yang ke-27 Wong Deso, yang ke-28 Min TV Indonesia, yang ke-29 saya Yulfikar Official, yang ke-30 Kaki Gubes, yang ke-31 Tujuh Bumi, yang ke-32 Berguru Ngaji, yang ke-33 SG Islam, yang ke-34 Manakhem Ali Official, yang ke-35 9.0 TV, yang ke-36 Bung Lubis 212, yang ke-37 Paradigma 45, yang ke-38 Netizen, yang ke-9 319 Pokoknya Ngaji, yang ke-40 Gus Intip, yang ke-41 GST Channel, ke-42 Gasprof 79, ke-43 Arah 9, 44 Maret 27, yang ke-45 Nahkoda Aceh, yang Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.
Baru saja kita tonton ya sahabatku semuanya, apa yang disampaikan asisten Gus Fuad yang membacakan surat permohonan terbuka untuk beliau Insinyur Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia, yang mana permohonannya yaitu perihal tentang pemberhentian Habib Lutfi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dan terima kasih sekali referensinya yang disampaikan kepada saya untuk memberikan suatu statement atau komentar perihal tentang surat terbuka untuk beliau Presiden Joko Widodo. Bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad dan teman-teman netizen semuanya ini benar-benar istilahnya memberikan dukungan kepada semua pihak untuk menyuarakan suatu kebenaran. Jadi perihal tentang surat terbuka ini, saya sendiri tidak bisa memutuskan atau bagaimana, namun ketentuan yang mutlak adalah di tangan Presiden Republik Indonesia, yaitu beliau Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yang mana dulu pernah mengangkat beliau Habib Lutfi bin Yahya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dan dari teman-teman netizen semuanya yang sudah mendapatkan narasi ini kemungkinan juga sangat sekali ya memberikan suatu dukungan kepada beliau Gus Fuad. Dan di sini kita ngomong secara demokratis ya. Jadi semua yang disampaikan oleh beliau, alasan-alasan beliau Gus Fuad menyampaikan dalam surat terbuka ini semua didasari dengan fakta-fakta yang ada. Dan andai kata beliau Habib Lutfi menyangkal dari semua yang dituduhkan, ya boleh-boleh saja. Ya namanya orang dipermasalahkan, dia sendiri memberontak, saya tidak terima, boleh silakan nggak apa-apa, karena itu namanya surat permohonan. Dan yang memohon dan yang dimohon boleh saja menerima ataupun tidak menerima. Namun ini adalah sebagai bukti ya, bukti bahwa kita cinta NKRI. Apabila negara kesatuan Republik Indonesia disakiti atau diobrak-abrik atau dirusak oleh salah satu oknum, maka kita sebagai warga negara Indonesia akan mempertahankan. Seperti itu sahabatku. Dan ini alasan-alasan kenapa teman-teman dari netizen semuanya berpikir untuk hal yang disampaikan beliau Gus Fuad Barat. Mungkin dari netizen memberikan suatu pertanyaan, kalau menurut Gus itu bagaimana? Jujur ya, saya di sini memberikan suatu komitmen yang bijak ya tentunya. Apa yang disampaikan Gus Fuad juga ada baiknya, dan apa yang memang disampaikan Habib Lutfi dalam hal ini sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, ya, beliau mungkin selama kerja ini baik-baik saja, tidak pernah kita lihat kejelekannya. Namun seperti disampaikan Gus Fuad, karena mungkin yang dilakukan Habib Lutfi itu penuh dengan kebohongan, karena banyak sekali istilahnya hal-hal yang memang dipalsukan oleh Habib Lutfi, seperti pemalsuan makam-makam ya, makam-makam yang penuh sejarah diba'alawikan, seperti itu sahabatku. Jadi apakah yang disampaikan Gus Fuad itu benar, apakah yang disampaikan Habib Lutfi itu benar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi saya di sini hanya menyampaikan suatu kebenaran, yang mana kebenaran itu memang harus disampaikan dan kebenaran itu harus ditegakkan. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa kita tercinta Indonesia. Oleh karena itu, saya mohon pada teman-teman netizen semuanya untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk hal ini. Adapun surat terbuka yang disampaikan oleh beliau Gus Fuad dari Pleret, ini kita tunggu saja apakah ada tanggapan dari beliau Bapak Presiden Republik Indonesia
beliau Bapak Haji Insinyur Joko Widodo untuk memberikan tanggapan ini. Tapi saya yakin beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, dia adalah presiden yang baik, presiden yang penuh dengan tanggung jawab, maka beliau pasti akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita semuanya. Dan segera mungkin ini akan diatasi untuk penyelesaiannya. Karena yang namanya siapapun yang mengerongrong negara kita, pasti presiden atau kepala negara akan memberikan suatu tindakan seperti itu. Jadi saya tidak menuduh apakah Gus ini Habib Lutfi salah. Berarti Gus Intip memberikan dukungan karena Habib Lutfi melakukan suatu kesalahan. Sebenarnya ini belum bisa kita buktikan secara hukum, ya. Jadi nanti yang memberikan suatu pertimbangan nanti hukum itu sendiri, apakah Habib Lutfi salah atau tidak. Yang jelas sih teman-teman netizen menghendaki hal seperti itu, ya, seperti itu, seperti yang disampaikan oleh beliau Gus Fuad Pleret. Terima kasih sekali untuk Gus Fuad Pleret yang sudah memberikan referensi kepada saya untuk memberikan tanggapan tentang perihal surat terbuka ini. Semoga saja para netizen dan warga negara Indonesia semua bisa terketuk pintu hatinya, terbuka, ya, dan segera mungkin permasalahan ini cepat selesai, jadi tidak menimbulkan fitnah-fitnah kembali tentang masalah Ba'alawi, pemalsuan kuburan, dan sebagainya. Itu sahabatku semuanya, itu yang mungkin saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang salah, saya pribadi manusia biasa, tempatnya salah dan dosa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar dari segalanya. Saya pribadi, Gus Intip, apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.